Jujur deh, kadang itu memang membaca buku itu sangat-sangat membosankan. Nggak secepat short video, nggak seramai sosmed, dan nggak memberi dopamin instan seperti notif yang ada di HP kita. Kita hidup di zaman yang semuanya tuh berlomba jadi singkat, padat, dan langsung bikin ketagihan. Sementara buku itu tuh jalannya pelan dan menuntut kita untuk hadir secara penuh di buku tersebut. Banyak orang tuh akhirnya menyerah sebelum benar-benar memulai, baru buka beberapa halaman tuh mata udah capek banget, pikiran udah lari kemana-mana, tangan tuh refleks untuk nyari HP, dan di kepala muncul kayak kalimat kayaknya aku memang bukan tipe orang yang suka membaca deh. Dan aku tuh pernah di posisi itu, tiap ngeliat orang yang bisa menghabiskan satu buku dalam satu minggu tuh rasanya kagum banget, sekaligus minder, insecure ngeliat mereka tuh kelihatan kayak pinter, lebih dewasa, lebih punya arah hidup, sedangkan aku membaca 10 halaman aja, 10 menit aja udah kayak perjuangan banget gitu kan ya. Dan di titik ini tuh aku mulai menyalahkan diri aku sendiri. Aku pikir otakku lemah, fokusku rusak, dan aku mungkin memang nggak cukup cerdas untuk menikmati sebuah buku. Padahal masalahnya tuh bukan di situ, masalahnya bukan di buku yang salah, tapi masalahnya itu sederhana. Aku ingin hasil dari membaca tanpa mau melewati proses membacanya. Sesimpel itu. Aku mau jadi orang yang berwawasan luas, tapi nggak mau duduk lama dengan halaman yang terasa lambat. Aku ingin kelihatan naik level tanpa menjalani latihan untuk naik level. Nah, di situ kan kebanyakan dari kita tuh terjebak. Kita mulai membaca itu dari rasa nyaman, bukan dari dampak jangka panjangnya. Begitu nggak seru nih, kita tuh berhenti. Begitu kerasa berat, kita menghindar. Seolah otak kita tuh cuma mau hal yang gampang doang. Padahal semua hal yang membuat manusia bertumbuh memang awalnya membosankan banget. Kayak olahraga deh, kayak nabung, itu tuh bosan banget. Tapi justru di wilayah membosankan itulah masa depan kita tuh dibangun. Nah, ada satu kalimat dari Naval Ravikant yang banyak banget dikutip sama orang adalah reading is to the mind what exercise to the body. Membaca itu kayak olahraga untuk otak kita. Dan seperti olahraga, di awal tuh pasti nggak enak banget kan. Otot tuh kerasa kaku banget, napas itu berat, pengen berhenti di tengah jalan, tapi justru rasa nggak nyaman itulah tanda bahwa tubuh kita tuh sedang bertumbuh. Nah, hal yang sama itu juga terjadi di otak kita saat kita membaca buku. Ketika kita berusaha memahami satu paragraf yang sulit, jaringan saraf di otak kita tuh sedang membentuk koneksi yang baru. Ilmu saraf itu menyebutnya neuroplasticity. Ini koreksi ya kalau aku salah ya. Kemampuan otak untuk menata ulang dirinya berdasarkan pengalaman. Aktivitas cepat seperti scroll TikTok itu tuh nggak melatih saraf tersebut. Otak hanya melompat dari satu rangsangan ke rangsangan yang lain tanpa kedalaman, tanpa makna, dan membaca itu memaksa kita untuk mencerna, menghubungkan ide, dan membangun makna tersendiri. Itulah latihan mental yang sebenarnya. Bill Gates pernah ditanya rahasia berpikirnya, dia tuh jawabnya sederhana banget. My success come from reading a lot of book. Bukan trik ajaib, bukan bakat, tapi ribuan jam duduk diam bersama halaman yang seringkali membosankan. Dan dari proses itulah terlihat cara berpikir besar itu lahir. Masalahnya kita tuh hidup di budaya yang memuja kecepatan. Kita ingin ringkasan, highlight, poin inti, tanpa mau menyelami perjalanan idenya. Padahal, kebijaksanaan itu nggak lahir dari potongan konten, tapi lahir dari dialog yang panjang dan juga yang jelas. Dan kalau kalian tahu, membaca pelan-pelan itu mengubah 3 lapisan dalam diri kita. Yang pertama, fokus kita tuh jadi membaik. Kita jadi lebih tahan duduk tanpa distraksi. Dan yang kedua, cara bicara kita tuh bisa berubah. Kosakata kita tuh otomatis bertambah, kalimat kita lebih rapi, pikiran lebih terstruktur, dan yang ketiga adalah cara kita mengambil keputusan itu sangat lebih matang. Dan semua itu tidak terasa cuma dalam 1 minggu, nggak ada efek dramatis setelah 1 buku, tapi seperti menabung. Nilai yang menumpuk diam-diam 5 tahun kemudian, dan perbedaan itu sangat jauh. Charlie Munger pernah berkata, the big money is not the buying and selling, but in the waiting. Kalimat itu kan juga berlaku untuk ilmu. Hal besar itu lahir dari kesabaran, bukan dari kecepatan. Membaca itu melatih kita untuk menunggu, bukan memaksanya hadir dalam seketika. Dan kalau hari ini kita merasa membaca itu membosankan, itu tuh bukan tanda bahwa kita tuh lemah. Itu tanda bahwa
manusia yang normal, kita tuh normal banget yang hidup di era distraksi seperti ini. Jangan langsung menyimpulkan bahwa kita nggak cocok dengan buku. Justru, rasa bosan itulah pintu masuk menuju level yang baru. Hal-hal yang mengubah hidup itu hampir selalu dimulai dari sesuatu yang nggak nyaman. Nggak ada versi hebat dari diri kita yang lahir dari kemudahan yang terus-menerus. Jangan menunggu cinta membaca datang lebih dulu. Cinta biasanya itu lahir setelah kita bertahan cukup lama untuk merasakan manfaatnya. Kayak olahraga nih yang awalnya berat, lalu pelan-pelan menjadi kebutuhan kita. Kita mulai nih dengan langkah yang lebih kecil, 1 halaman sebelum tidur, 5 menit tanpa HP, nggak perlu langsung jadi kutu buku, nggak perlu. Ataupun membaca ratusan halaman seperti orang lain, nggak perlu. Soalnya kita tuh nggak sedang berlomba dengan siapapun, kita hanya sedang membangun versi otak yang lebih baik daripada kemarin. Soalnya nanti suatu hari kita akan melihat ke belakang, kita akan sadar bahwa perubahan terbesar dalam hidup kita tuh bukan datang dari satu momen yang dramatis, tapi dari kebiasaan yang dulu kita anggap sebagai membosankan. Dan membaca adalah salah satu jalan yang paling jujur menuju ke sana. Pelan, tenang, nggak viral, tapi mengubah cara kita melihat dunia. Bukan demi kelihatan pinter, nggak. Bukan demi validasi juga, tapi demi masa depan pikiran kita sendiri. Karena otak yang naik level tidak dibangun oleh scrolling, melainkan oleh halaman demi halaman yang kita pilih untuk tidak kita tinggalkan. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian suka. Kalau kalian suka video ini, pasti kalian suka video di sebelah kiri sini. Bye-bye, terima kasih telah menonton.